Nah, ini ada soal nomor 1, nomor 2. Integralnya itu soalnya bisa dibilang sama. Fz-nya sama-sama E pangkat Z pangkat 2, ya, nomor 1, nomor 2. Oke. Fz-nya sama-sama E pangkat Z pangkat 2. Z0-nya sama-sama 2. Ya, ini mengikuti bentuk dari formula integral Cauchy secara umum. Yang membedakannya adalah lintasannya. Untuk soal nomor 1, lintasannya itu seperti ini. Jadi dia berupa lingkaran yang arahnya melawan arah jarum jam. Kemudian nilai dari titik singular kita diberikan oleh 2 tadi kan. Karena kan kalau misalnya Z ini sama dengan 2, ya fungsi ini menjadi tidak analitik. Jadi titik singular kita diberikan oleh 2. 2 ini ada di dalam lingkaran ini. Kebetulan ya di dalam ilustrasinya kita bisa langsung kelihatan. Nah, kalau yang ini 2 itu dia di luar dari si lintasan kita tadi, lintasan C-nya itu. Gitu. Nah, kalau menurut teorema Cauchy-Gorsuch, ketika nilai dari titik singular itu ternyata di luar dari lintasan yang tertutup tadi, maka langsung dengan cepat kita tahu hasilnya sama dengan 0. Tapi kalau dia di dalam, nah ini pakai formula yang diberikan, sebentar ya, di mana tadi formula saya? Nah, formulanya ini, kita bisa pakai formula yang ini. Gitu. Gimana Elisa? Menjawab nggak atau malah jadi makin bingung, Bu? Gimana? Dapat ilustrasinya dari mana, Bu? Kan fungsinya sama, tapi ilustrasinya jadi beda, Bu. Kalau fungsinya, oh oke. Sebenarnya itu kan karena dari soalnya kan dikasih tahu C-nya di mana, kemudian kita harus tahu titik singularnya di mana. Gitu. Harus tahu di mana C-nya, harus tahu di mana titik singularnya. Kayak yang mana tadi ya? Sini ada nggak sih? Di soal, kayaknya di sini deh soalnya. Di sebelah sini. Yang dari catatan tadi ya harusnya gampang lebih. Kok nggak nampak? Sebentar ya, saya lagi nyari catatan yang tadi mana sih? Ini. Oke, misalnya yang ini sebenarnya dari videonya juga. Let's say integralnya itu kayak gini ya, dz per z kuadrat plus 4. Singularnya itu ada di titik ininya si penyebut ini sama dengan 0 gitu kan ya, yang kita tahu. Nah, sama dengan 0 berarti kalau kita jabarkan ada di Z itu pada saat nilainya sama dengan positif negatif 2i. Positif negatif 2i. Nah, berarti kalau kita pakai lingkaran satuan sebagai lintasan kita, lingkaran satuan kan dia jari-jarinya cuma 1, kayak gini nih.
positif negatif 2i ini kan berada di luar. Positif negatif 2i berada di luar dari lintasan ini, sementara lintasannya tertutup. Maka kita langsung tahu hasilnya itu adalah 0. Kapan dia enggak 0? Kapan dia enggak 0 adalah pada saat yang kayak di notes yang ini juga sih ada ya. Mana dia? Nah, misalnya ini. Oke, pada saat fungsinya atau si fz-nya itu tidak analitik. Bisa aja hasilnya bukan 0 kan. Kita coba cari-cari ternyata kan hasilnya tadi apa? 2pi. Gitu dia. Oke, atau penyebab lainnya dia tidak 0 itu adalah bisa aja kayak yang tadi di pembahasan soal kita kan. Fungsi sudah analitik. Fungsi sudah analitik tapi titik singularnya ternyata di mana tadi notes-nya? Soal dan pembahasan. Oke. Sebentar, ini bisa di... Oh, ini masih yang sama ya. Nah, fungsi analitik gitu. Fungsinya analitik, tapi titik singularnya ternyata ada di dalam C ini tadi, lintasan kita ini tadi. Makanya hasilnya bukan 0, tapi ini 2pi dikali dengan F2 ya, dalam hari ini 2-nya itu merupakan si titik singularnya. Bisanya? Bisa berapa? Iya, kayak gitu ya. Jadi, Ya. mana tadi ada lagi soalnya? Yang lebih jauh lagi. Oke. Nah, selanjutnya, tadi kita udah lihat integral Cauchy secara umum dengan menggunakan teorema. Dan selanjutnya itu mungkin aja saya lihat ada soal yang masuk itu. Udah masuk di situ konsep dengan ada turunannya. Yang kalau di formulanya itu diberikan kayak gini ya. Selain ini tuh. Nah ini pakai fungsi analitik. Pakai fungsi analitik. Jadi tentu syaratnya FZ itu harus analitik di dalam domain. Kemudian turunannya juga merupakan fungsi analitik. Nah, kalau demikian berlaku hubungan sebagai berikut. Bahwa f aksen Z0 sama dengan 1/2pi, lalu integralnya ini gitu ya, integralnya ini menjadi FZ per Z dikurang Z0 pangkat 2 DZ. Oke. Terus dari sini gitu ya kita bisa turunkan bahwa untuk turunan kedua FZ0 itu dia jadinya 2 faktorial per 2pi kemudian diteruskan oleh integral FZ per Z dikurang Z0 pangkat 3 DZ. Jadi ada bentuk umum yang kita bisa ambil gitu ya secara umum bentuknya jadi seperti ini. Bahwa turunan ke n dari suatu FZ0 itu akan sama dengan n faktorial per 2pi. Baru dikalikan dengan integralnya. Maksudnya apa gitu kan? Akan ada saatnya nanti kalian perlu menghitung integral dari gitu kan FZ, kemudian di bawahnya itu ada per Z dikurang Z0, pangkatnya itu N plus 1, jadi pangkatnya bisa lebih dari 1, mungkin aja pangkat 3, pangkat 4, dan seterusnya. Ini nanti akan sangat berguna, jadi kita langsung cari tahu dari fungsi itu siapa FZ-nya. Kalau sudah tahu siapa FZ-nya, kita harus tahu juga siapa Z yang menyebabkan titik itu singular. Atau Z0 ya, kalau kita di sini pakainya formulanya Z0. Seperti itu ya. Nah, jadi ini tadi ada contoh soalnya. Saya lihat di sini. Nah, misalnya kayak gini. Integral dari, gitu kan ya, E pangkat 2Z per Z pangkat 4. E pangkat 2Z per Z pangkat 4. C-nya apa? C-nya merupakan mutlak dari Z sama dengan 1.
Ini sebenarnya bisa diartikan sebagai apa? Coba satu orang kasih tahu saya. Kemarin mutlak Z itu ngitung apa, yo? Yang akar X kuadrat tambah Y kuadrat modulus. Iya, dari modulus ya. Dengan kata lain ini merupakan lingkaran satuan atau unit circle. Unit circle dengan jari-jari sama dengan 1. Nah, kalau gitu FZ-nya udah tahu nih, E pangkat 2Z. Titik singularnya apa nih kalau ngelihat dari fungsi ini? Z sama dengan berapa? Z sama dengan berapa supaya si fungsi ini jadi tidak analitik? Nol. Z sama dengan 0 gitu kan? Atau Z 0-nya adalah 0. Nah, jadi dengan mudah integralnya tadi kita bisa pakai rumus si Cauchy punya tadi. Jadi seperti ini dia nih, saya gedein aja kali ya. Oke. 2pi per 3 faktorial karena apa namanya? N-nya ini di sini kita pakai 3. Iya, N plus 1-nya sama dengan 4, berarti N-nya adalah 3. So, 3 faktorial. 3. Cari turunan ketiga dari FZ, masukkan nilai 0, didapatlah nanti hasil 8/3 pi. Oke. Ada yang mau ditanya? Teorema kita ini? Gimana? Oke. Atau udah mulai pusing nih? Udah mulai minta ampun. Satu soal lagi kali ya, biar kita close. Nanti sisanya bisa kalian pelajari secara mandiri. Saya udah bikin juga di e-course. Nah, misalnya ini nomor 4. Nomor 4 fungsinya itu cos Z per Z dikali Z pangkat 2 plus 8. Tapi lintasannya kayak gini nih. Kayak bentuk persegi. Bentuk persegi yang diberikan oleh ruas-ruas garis kayak seperti ini ya. Oke. Kemudian apa namanya? Arahnya ini berlawanan arah jarum jam. Oke, arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Di sini FZ-nya itu adalah cos Z per Z kuadrat plus 8. Oke, FZ-nya di sini cos Z per Z kuadrat plus 8. Terus udah gitu FZ tersebut tentu saja analitik. Ya. Oh ya, ada satu lagi sebutan analitik. Mungkin nanti di soal dia pakai kata holomorfik. Jadi selain kata analitik bisa juga dipakai kata holomorfik, sama aja, konsepnya sama. Oke. Nah, si FZ tadi analitik. Kemudian analitiknya itu tentu di dalam ini ya, di dalam kurva kita ini dia. Nah, terus apa namanya? Si akar dari itu kan Z kuadrat tambah 8 itu kan plus 2i positif negatif 2i. Positif negatif 2i ini ada di luar dari ini kita, lintasan kita. Oke, positif negatif 2i ini ada di luar dari lintasan kita. Jadi positif negatif 2i juga merupakan ini kan ya, titik yang menyebabkan dia tidak analitik. Oke. Nah, sama dengan teknik yang tadi, kita bisa pakai teorema integral Cauchy tadi secara umum bahwa integral dari si cos Z per Z kuadrat plus 8 per Z itu bisa kita proses sebagai
integral dari fz per z, ya, yang kita bisa ambil nilainya itu 2pi f0. Oke, jadi hasilnya adalah pi per 4.